Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan juga di sore hari ini kita dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah ada menghadiri hari ini ya. Dan rekan Raul kita sapa dulu. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Dan Kak Sartika ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah dan Kak Sartika? Alhamdulillah bi khair. Sehat walafiat. Oke Ustazah. Tema kita di sore hari ini apa Ustazah? Dan Kak? Menyambut bulan kelahiran Nabi, jadi tema kita di sore hari ini adalah Rasulullah sebagai teladan dalam membangun ekonomi umat. Oke. Langsung saja ya Ustazah Kak, langsung saja menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tajirus suduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Udah masuk hari yang ketiga, 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan yang mulia, karena
banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Terutama bulan Rabiul Awal ini adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di bulan Rabiul Awal. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan akan memaparkan tentang bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdayakan ekonomi umat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal itu ada lagunya itu ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun Fil. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah ataupun Fil. Sampai dalam Al-Quran ada itu surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah? Karena dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan ibunya, seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha datang ke kota Makkah dengan tujuan untuk meruntuhkan Ka'bah. Jadi Raja Abraha dari Yaman ini datang ke kota Makkah dengan menunggangi gajah. Nah, makanya tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui maksud dan tujuan daripada Raja Abraha datang ke Makkah untuk meruntuhkan Ka'bah, tapi rencana Raja Abraha telah sia-sia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan Raja Abraha ini dengan melempari dengan batu yang berasal dari neraka suci. Beberapa bulan kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jadi Nabi Muhammad itu adalah anak Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dan Nabi Muhammad ini adalah keturunan bangsa Arab suku Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad dalam kandungan, ayahnya pergi berniaga ke negeri Syam. Nah inilah nanti berniaga ke negeri Syam. Jadi Rasulullah pun nanti itu akan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad perdagangan ayahnya Abdullah. Jadi ketika Abdullah pergi berniaga ke negeri Syam, setelah pulang dari negeri Syam, Abdullah mengalami sakit, kemudian meninggal di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad pun lahir dalam keadaan yatim. Karena baru 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian
Nabi Muhammad pun diasuh oleh seorang ibu susu Nabi Muhammad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, maka Nabi Muhammad pun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, karena sudah menjadi tradisi di Arab bahwa ketika itu bayi seseorang itu disusukan oleh wanita lain. Begitu pula halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau disusukan kepada seorang wanita yang berasal dari dusun Ban Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi selama memelihara Nabi Muhammad, keluarga Halimatus Sa'diyah memperoleh limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berkah. Ini dapat kita ambil hikmah bagaimanakah rezeki ataupun keberkahan bagi orang yang mengasuh anak yatim. Begitu pula Halimatus Sa'diyah, dia memelihara Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya karena Halimatus Sa'diyah memelihara seorang anak yatim. Jadi menjelang Nabi Muhammad berusia 5 tahun, Halimatus Sa'diyah pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Dan suatu ketika ibunya ataupun Aminah membawa Nabi Muhammad ke Madinah dengan tujuan untuk berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Maka ketika pulang dari Madinah menuju Makkah, di suatu tempat namanya Abawah, Aminah pun meninggal dunia. Aminah pun meninggal dunia, yaitu di Abawah. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim piatu. Setelah Aminah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad pun diasuh oleh neneknya Abdul Muthalib. Bagaimanakah seorang nenek terhadap cucu? Ini kasih sayangnya berlebihan. Berlebihan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Begitu pula Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib pun memelihara Nabi Muhammad dengan pemeliharaan kasih sayang yang bersangatan. Karena seorang nenek kasih sayang kepada cucu itu sangat sayang kepada cucunya. Jadi selama 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh neneknya, kemudian Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Siapakah yang memelihara Nabi Muhammad, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah neneknya meninggal dunia? Yaitu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi selama 2 tahun bersama kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Karena kakeknya itu meninggal dunia, jadi Abu Thalib adalah seorang sepupu kaum Quraisy yang disegani oleh kaumnya. Meskipun demikian, dia bukanlah tergolong orang yang kaya. Abu Thalib ini tidak tergolong orang yang kaya. Abu Thalib hanyalah seorang pedagang. Seorang pedagang. Jadi bagaimanakah perdagangan keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi seorang pedagang yang biasa itu Abu Thalib, yang sering merantau ke negeri Syam bersama rombongan kabilah dagangannya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Nabi Muhammad pun diajak oleh pamannya pergi berdagang
ataupun berniaga ke negeri Syam. Sampai di suatu dusun di perbatasan Syam, Abu Thalib bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah seorang pendeta yang saleh yang bernama Pendeta Bahira. Nah, dari kitab Taurat dan Injil yang dipelajarinya, Pendeta Bahira dapat mengetahui ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Maka apa kata Pendeta Bahira ini? Nah, jadi Pendeta Bahira memberitahukan hal itu kepada Abu Thalib bahwa manusia yang kamu pelihara ini adalah termasuk manusia pilihan Allah, calon pemimpin umat manusia di dunia. Maka jagalah baik-baik anak ini, bawalah dia kembali, sebab aku khawatir diganggu oleh orang-orang Yahudi di negeri Syam. Jadi seorang pendeta melihat ciri-ciri, tanda-tanda pada diri Rasulullah yang akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan jika sekiranya kaum Yahudi mengetahui bahwa itu adalah calon Rasul Allah, maka tentulah mereka akan membunuhnya. Maka pulanglah Abu Thalib ke Makkah beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka sampai ke negeri Syam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jadi Nabi Muhammad pun ikut berdagang, berjualan dengan pamannya Abu Thalib. Tapi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, jadi Abu Thalib merasa bahwa anaknya itu sudah cukup dewasa. Maka dipanggilnya lah Nabi Muhammad, lalu ditawarkannya suatu pekerjaan yang menguntungkan. Apa kata Abu Thalib pendengar FM? Wahai anakku, sesungguhnya kita bukanlah keluarga yang berkecukupan. Artinya bukan golongan orang yang kaya. Bahkan kurasakan akhir-akhir ini kebutuhan kita semakin sulit untuk didapat. Alangkah baiknya jika engkau ya Muhammad pergi ke Khadijah untuk meminta izin membawa barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Jadi di kota Makkah ada seorang perempuan yang sangat kaya raya perdagangannya, yaitu yang bernama Khadijah. Mudah-mudahan dari usaha itu engkau akan memperoleh keuntungan yang besar. Jadi Nabi Muhammad pun menyetujui usul pamannya itu, sebab beliau memaklumi sepenuhnya akan kesulitan yang dihadapi pamannya itu dalam menanggung belanja rumah tangganya. Jadi segera beliau pergi kepada Khadijah untuk meminta izin memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah. Di Siti Khadijah ini adalah seorang yang kaya di kota Makkah. Dia dikenal sebagai wanita Quraisy yang mulia karena keturunan dan akhlaknya. Walaupun dia seorang yang kaya raya, namun Khadijah ini mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi dia adalah wanita yang mulia, gemar membantu sesamanya dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Sehingga Khadijah mendapat gelar dengan At-Tahirah, artinya wanita yang
suci. Jadi menanggapi permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah tanpa pikir panjang langsung menyambutnya dengan senang hati. Kenapa? Karena Khadijah sudah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang ramah, jujur, sopan santun. Maka berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam yang ditemani oleh seorang budak Khadijah yang bernama Maisarah. Dipulang dari negeri Syam, Nabi Muhammad memperoleh keuntungan yang sangat besar yang belum pernah dicapai oleh para pedagang lain. Maka Khadijah pun amat kagum terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperdagangkan, dalam berdagang, dalam mengatasi perekonomian umat Islam pada masa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai cara untuk mengatasi ekonomi umat pada masa itu. Baik, itu dia rekan Rau. Nanti kita akan kembali dengan jeda beberapa iklan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Metro Sudirman nomor 219,6 105 FM Your Lifestyle. Masih bersama Tata dan juga narasumber kita Ustazah dan Kak Sartika. Dan tausiah kita dilanjutkan oleh Kak Sartika. Mungkin langsung saja ya Kak menyampaikan tausiah itu. Baik, terima kasih Kak Tata. Iya Kak. Assalamualaikum pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimanapun Anda berada. Hari ini kita membahas tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang tadi Ustazah Ummi Salamah membahas kisah ini, saya teringat dengan satu momen di waktu perkuliahan saya dulu. Di waktu itu dosen saya meminta kami, dalam satu kelas itu ada sekitar 30 orang. Beliau meminta satu persatu di antara kami itu menceritakan apa yang kami ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kami 30 orang tersebut bercerita tentang beliau, dosen kami ini menegur kami semua. Dikarenakan ternyata ada satu buah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya ataupun di hadapannya, akan tetapi ia tidak bersolawat kepadaku, kata Rasul. Nah, di sepanjang tadi Ustazah Ummi Salamah menyampaikan kisah ini, sudah berapa kali Ustazah menyebutkan nama Rasulullah SAW. Rasanya sudah banyak sekali. Jadi saya mengajak pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Karena bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini, tujuan akhirnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat nanti sepertinya kita sangat lemah. Dan salah satu yang bisa kita harapkan menolong kita adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya dengan cara banyak-banyak bersolawat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu Rasulullah sebagai teladan dalam membangun ekonomi umat. Kita semua tentu tahu Rasulullah SAW adalah teladan di semua bidang. Yang salah satunya adalah bidang ekonomi tentunya. Mengapa beliau bisa mendapatkan keuntungan yang sebelumnya tidak bisa didapatkan orang lain, seperti yang diceritakan Ustazah tadi? Ternyata ada prinsip dagang beliau yang beliau terapkan. Yang pertama itu niat ikhlas dan mencari keberkahan.
sesuai dengan hadis beliau yang mengatakan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi walaupun pekerjaan kita itu berdagang, ternyata berdagang itu bisa menjadi nilai ibadah untuk kita. Selain mendapatkan uang, kita juga mendapatkan pahala. Jadi bisnis itu bukan sekedar cari untung, tetapi juga cari halal dan juga cari keberkahan. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, mari kita niatkan itu semua untuk ibadah, untuk keikhlasan, mencari keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah jujur. Jadi dalam berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu menunjukkan barang yang memang begitulah adanya. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur membagus-baguskan seperti itu. Jadi beliau mendeskripsikan produk itu memang sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, jika kita berdagang sekarang, kalau memang yang kita jual itu pakaian itu terbuat dari kain spandek, jangan pula kita bilang itu dari katun. Tentu beda kualitasnya. Jadi mari kita jujur dalam berdagang. Kalau memang rasa buah itu sudah kita tahu asam, jangan pula kita bilang manis. Itu namanya kita tidak jujur. Nah, hal kecil seperti ini sering kita anggap tidak ada pengaruhnya dalam usaha kita, tapi ternyata itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh dalam keberkahan usaha kita, itu sangat berpengaruh untuk menarik pelanggan. Kemudian yang ketiga itu tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seseorang yang sangat amanah, sangat terpercaya. Jadi mari kita terapkan itu dalam keseharian kita, khususnya pendengar Raw FM yang mempunyai usaha dalam berdagang. Jangan disalahgunakan kepercayaan pelanggan yang telah diberikan pelanggan terhadap kita. Jadi apabila ada orang seumpamanya yang menitipkan modal terhadap kita, mari kita pergunakan modal itu sesuai dengan perjanjian yang telah kita buat. Jangan pula kita larikan modalnya. Atau investasi bodong ya, yang marak terjadi sekarang ini. Banyak sekarang tidak hanya investasi bodong, arisan bodong, semua serba bodong. Itu namanya kita tidak amanah. Jadi salah satu prinsip Rasulullah dalam berbisnis, dalam berekonomi ini adalah beliau amanah. Apapun keadaannya, itulah memang kenyataannya. Kemudian menepati janji. Nah, ini satu seringkali nih terjadi. Kita sebagai pedagang sering tidak disiplin. Contohnya, terkadang kita mengirim barang itu tidak sesuai dengan janji kepada pelanggan. Saya merasakan kalau umpamanya nih, kita sudah janji sama pembeli barang dikirim jam 2. Ternyata penjualnya tidak mengirimkan, kita merasa tidak enak, tidak suka. Dan itu menurunkan reputasi dagangan kita sendiri. Hal-hal kecil seperti itu menyebabkan dagangan kita ini menjadi tidak laris. Jadi tidak hanya berdosa karena tanda munafik itu kata Rasulullah, juga salah satunya bila berjanji dia mengingkari. Jadi kalau kita udah janji saya akan kirim barang, saya akan antarkan barangnya jam sekian, tiba-tiba kita tidak konfirmasi, tidak menepati, nah itu pun salah satu tandanya kita sudah jadi orang munafik. Jadi sudah kehilangan pelanggan, berdosa lagi kita pula. Kemudian yang kelima, adil. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah sebelumnya, surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang larangan mengurangi timbangan. Ketika kita yang menjual, kita kurangi timbangan. Ketika kita yang membeli, kita ingin timbangannya dilebihkan. Seperti itu. Jadi terapkan harga yang memang wajar, tidak manipulasi dan juga tidak dimanipulasi timbangan, baik kualitas maupun timbangannya. Kemudian ramah.
Setiap kita tentu suka sama orang yang ramah. Seperti pedagang-pedagang yang ramah pasti lebih disukai dibanding pedagang-pedagang yang ada memang pedagang itu suka merengut. Padahal salah satu nilai jual itu bukan di produk, tapi di pelayanan sebenarnya. Kita akan lebih suka pelayanannya itu ramah walaupun dia agak sedikit lebih mahal dibanding dengan yang jutek walaupun dia sedikit lebih murah. Kita akan lebih mencari kenyamanan karena pelanggan itu tidak hanya mencari produk tapi juga mencari kenyamanan sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam berdagang beliau ini ramah. Itu patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan kita jika pekerjaan kita itu berdagang. Kemudian yang ketujuh di sini, tidak menimbun barang kata. Contohnya jangan kita mainkan stok untuk menaikkan harga. Sering kita dengar sekarang itu seperti yang sering terjadi sekarang, penimbunan gas LPG sehingga menjadi kelangkaan di mana-mana. Baik dia yang 3 kilo seperti itu ditimbun dengan tujuan supaya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Itu namanya kita zolim. Itu salah satu perbuatan zolim yang tentu saja dalam kenyataannya memang banyak uang yang kita dapatkan dari keuntungan tersebut, tetapi yakinlah pada akhirnya nanti kerugian itu akan lebih banyak kita dapatkan. Kerugian itu tidak melulu nanti dalam bentuk uang, tapi bisa saja kita jadi sakit, orang tua kita, entah keluarga kita, istri atau anak, menderita sakit, menderita kecelakaan atau apapun itu yang justru sesungguhnya itu dapat mengurangi apa yang telah kita usahakan tadi. Kita pikir kita menimbun barang ini untuk menjadi kaya, ternyata untuk menutupi kecelakaan tadi, untuk mengobati sakit tadi, keluar uang yang lebih banyak. Seperti itu. Sering kita tidak sadari hal-hal seperti itu. Kemudian tentu saja kerja keras, gigih dalam berdagang. Jadi dalam berdagang, jikapun yang laku hari ini mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan kita cepat menyerah. Kita kembalikan kepada hal yang pertama tadi, bahwasanya niatkan itu semua untuk ibadah. Mengapa yang pertama tadi disebutkan niat? Karena apapun yang terjadi nanti di pekerjaan kita, kita harus pulang kepada niatnya untuk ibadah, supaya rasa gundah, rasa menyesal, rasa kesal seperti itu tidak kita alami, tidak menjadi stres seperti itu, tidak menjadi stres untuk kita. Jadi kita menikmati pekerjaan itu. Dengan kita menikmati pekerjaan itu, dengan kita tenang dalam berdagang, insya Allah keuntungan kita pun akan kita lebih dapatkan dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir di sini adalah tolong menolong dan ukhuwah. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk zakat, infak, dan juga sedekah dari hasil berdagang. Karena kata Nabi, berdagang itu bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal keberkahan. 5.000 yang kita dapatkan dengan berkah itu jauh lebih baik dari 20.000 yang kita dapatkan dengan cara yang tidak berkah, seperti itu. Jadi jika kita punya keuntungan, mari kita sisihkan untuk sosial, untuk mendukung sesama umat muslim, seperti itu. Terkadang kan sering kita lihat kotak-kotak amal di rumah makan, di kedai-kedai. Tidak ada salahnya kita sisihkan. Bukan uang kita akan berkurang, tapi justru Allah akan melipat gandakan itu semua dengan berkali-kali lipat tadi. Muslimah FM, Your Lifestyle, dan juga kembali lagi bersama Tata dan narasumber kita ya. Dan ini segmen terakhirnya yang Ustazah. Ya. Langsung saja kepada Ustazah, dipersilakan. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ketika nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemerosotan. Jadi manusia memiliki peran untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga hubungan baik antar sesama. Salah satu nilai kemanusiaan yang rusak saat itu adalah ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Jadi para rasul diutus untuk memperbaiki akhlak yang merosot ini. Ada di antara umat yang beriman, namun ada juga yang tetap tenggelam dalam kekufuran sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Shu'aib yang mengurangi timbangan dalam berdagang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam timbangan. Jadi dalam hal ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepada kamu. Jadi dalam hal ini Islam, kesejahteraan merupakan unsur penting dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan harta oleh orang yang beriman memfasilitasi terciptanya kesejahteraan melalui praktek sedekah dan wakaf. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Sartika bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memberdayakan ekonomi umat itu salah satu di antaranya adalah dengan praktek sedekah dan wakaf. Sedekah dan wakaf salah satu upaya kaum muslimin dalam menghidupkan kesejahteraan di tengah umat Islam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, itulah tadi paparan singkat kami tadi tentang bagaimanakah Rasulullah SAW memperdayakan ekonomi umat. Maka di bulan Rabiul Awal ini, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini momentum untuk semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan meneladani akhlak beliau, termasuk dalam mencari nafkah yang halal dan membangun ekonomi umat. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Jadikan kami umat yang jujur, amanah, saling peduli, satukan hati kami, kuatkan ekonomi kami, dan jadikan kami umat yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jadi prinsip ekonomi Rasulullah tetap relevan hingga saat ini. Dalam era digital sekarang, kita bisa berdagang dengan online, tapi dengan tetap menjaga kejujuran. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ika, transaksi harus bebas dari riba, menolong sesama lewat sedekah dan zakat. Jika kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam akan kuat secara ekonomi, berdaya dan sejahtera. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Ya Allah, lagi berkahilah rezeki kami, jadikan kami umat yang jujur, amanah, saling peduli, satukan hati kami ya Allah, kuatkan ekonomi kami ya Allah,
dan jadikanlah kami umat yang Engkau ridhoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan Raul, tidak terasa kebersamaan kita di sore hari ini harus berakhir ya. Dan juga semoga tausiah kita di sore hari ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada Ustazah dan juga Kak Tartika ya. Dan juga Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.